Begitu datang tamu, kemudian anak kita pulang tuh, Om minta di mana THR-nya sama Om. Nah, berarti kita mendidik ya kan? Kita sendiri yang mendidik anak kita untuk menjadi orang yang meminta-minta. Padahal agama tidak baik, ya kan? Tidak baik kita menjadi orang meminta. Kita baiknya menjadi orang yang memberi. Betul. Itu sebut daripada orang tua. Padahal dalam keadaan demikian, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita dalam kitab Sirrus Salikin jilid 3 itu ada dibahas tentang bagaimana cara kita mendidik anak. Sampai-sampai jangan kita terlalu memberi kemewahan kepada anak. Karena ketika nanti orang tua kita kadang-kadang kembali kepada Allah, maka saat itulah memang terasa penyesalan kita. Ada satu pintu kebaikan yang begitu besar telah kita sia-siakan semasa orang tua kita masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini tentunya. Beliau bernama Tengku Ibnu Sa'dan. Beliau merupakan Dewan Guru di Dayah Darul Aman Lubuk Sukun, dan beliau juga aktif berkontribusi sebagai mubaligh di Aceh Besar. Nah, sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu berbakti kepada orang tua. Langsung saja kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan kami doakan Tengku sehat selalu. Amin amin. Dan diberikan rezeki yang berkah. Amin. Dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Jadi Tengku, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, dan tentunya kalau dalam bahasa kekinian yaitu disebut dengan program talk show Tengku. Talk show agama ya. Nah, jadi tema kita yang akan kita bahas di sini yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, jadi tema kita ini berbakti kepada orang tua, dan ini adalah merupakan perintah daripada Rasulullah SAW, yaitu disebut dalam beberapa kitab dengan sebutan birrul walidain. Nah, teman-teman semuanya, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema berbakti kepada orang tua. Kepada Tengku kita persilahkan. Terima kasih Akizul Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'amana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih kami ucapkan kepada DAO Podcast, dan terima kasih sangat besar kami ucapkan kepada Akizul Kiram, alhamdulillah, beserta dengan jajaran DAO Podcast yang sudi kiranya hari ini telah mengundang Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit ilmu. Semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah kesempatan ini kita akan membahas masalah berbakti kepada orang tua. Maka banyak ayat-ayat perintah daripada Allah tentang masalah berbakti kepada orang tua. Bahkan bukan cuman sekedar dalam Al-Quran yang Allah perintahkan tentang berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai dalam 4 Al-Quran, dalam 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Maka dari keempat kitab yang Allah turunkan ini semua ada perintah berbakti kepada orang tua. Maka segitu pentingnya terbina kebaktian kita sebagai anak untuk orang tua. Bahkan Allah pun dalam Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsan, berbaiklah kepada
orang tua. Setelah kita mengerjakan amal-amal kebaikan, yaitu berbakti, taat kepada Allah atas semua perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian kita mengikatkan batin ukhuwah kita, kasih sayang kita kepada orang tua. Karena kenapa? Karena sangat besar ya jalan bagi kita untuk menumpuh surga dari cara berbakti kepada orang tua. Maka kadang-kadang hari ini banyak orang dikala dia sukses sampai-sampai dia pergi haji berulang kali dan bahkan tiap tahunnya melaksanakan umrah. Tapi alangkah sayang kadang-kadang orang tuanya yang sudah tua renta, yang kehidupannya di senja-senja penghujung kehidupan, kadang-kadang terlantar begitu saja. Padahal dia tidak sadar, di balik jalan yang dia tempuh yang harus menghabiskan berbagai macam harta, yang harus menghabiskan begitu banyak harta, ada jalan yang memang gratis sebenarnya, memang tidak membutuhkan biaya untuk bisa kita tercapai kepada surganya Allah. Yaitu dengan jalan kita berbakti, taat, membimbing, dan sekedar kebersamaan, menyatukan hati kita dengan orang tua di senja-senja waktu hidupnya. Karena ketika nanti orang tua kita kadang-kadang kembali kepada Allah, maka saat itulah memang terasa penyesalan kita. Ada satu pintu kebaikan yang begitu besar telah kita sia-siakan semasa orang tua kita masih hidup. Berarti berbakti kepada orang tua ini tanpa kecuali, Tengku? Tanpa kecuali. Walaupun orang tuanya misalkan zalim atau tidak mementingkan hak anak, itu bagaimana? Apakah si anak juga tetap akan berbakti kepada orang tua? Tetap berbakti, walaupun kadang-kadang orang tua kita zalim kepada kita. Tetap kita perintah oleh Allah berbakti kepada orang tua. Karena pernah terjadi pada masa Nabiullah Musa. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, pergilah ke satu tempat yang dimana tempat itu ada kawanmu nanti akan menjadi sahabat di surga." Sehingga Nabiullah Musa mencari sahabat tersebut, siapa yang Allah katakan akan menjadi kawan karibnya di surga. Ternyata ketika Allah menemukan pemuda tersebut, kemudian Nabiullah Musa mengikuti perjalanan anak muda tersebut sampai ke rumah. Ketika tiba di rumah, anak muda tersebut mempersilahkan, karena Nabiullah Musa seorang nabi, dengan baik. Kemudian dihidangkan minuman sekedarnya. Setelah Nabi Musa berbincang-bincang dengan anak muda tersebut, kemudian keluarlah 2 ekor babi. Nah, ketika 2 ekor babi tersebut keluar, langsung Nabiullah Musa terkejut, dan anak muda tersebut langsung menghalangi babi tersebut supaya tidak jalan ke depan Nabiullah Musa dan dimasukkan lagi ke dalam kamar. Setelah dimasukkan kembali ke babi tersebut ke dalam kamar, dan anak muda tersebut kembali duduk berbincang dengan Nabiullah Musa. Kemudian baru Nabiullah Musa timbul penasaran. Kenapa sampai Allah mengatakan bahawa pemuda ini akan menjadi sahabatnya kelak di surga, sementara perbuatannya menyalahi dengan syariat. Kemudian Nabiullah Musa bertanya, siapa, kenapa, dan apa amalanmu sampai Allah mengatakan engkau akan menjadi sahabatku di surga. Kemudian Nabiullah Musa bertanya, kenapa engkau memeliharakan 2 ekor babi? Heran ya waktu itu. Heran Nabiullah Musa. Maka saat itu pemuda itu menjawab, wahai Musa, maka 2 ekor babi tersebut adalah yang satu betina dan yang satu lagi adalah jantan. Maka yang betina itu adalah ibundaku, wahai Musa, dan yang jantan itu adalah ayahandaku, wahai Musa. Terkejut ya waktu itu. Terkejut Nabiullah Musa. Sehingga kenapa sampai engkau lahir daripada pasangan babi? Kemudian pemuda tersebut menjawab, ya Musa, bukannya aku lahir daripada pasangan babi jantan dan betina ini. Sebelum orang tua aku menjadi babi dan sebelum menjadi babi, setelah aku lahir, kemudian orang tuaku murka kepada Allah, sampai-sampai Allah menguntuk, yaitu orang tuaku dengan kemurkaannya menjadi babi
Itu berubah jantan dan menjadi betina. berubah wujud babi. Langsung berubah wujud babi. Masya Allah ya. Kemudian karena itulah penyebabnya, walaupun orang tuanya sudah menjadi 2 ekor babi, tetapi dia tetap berpengabdian kepada orang tuanya. Kalau kita melihat beberapa peristiwa yang sudah kita maklumi bersama, dan bahkan mungkin jauh daripada kata berbakti kepada orang tua. Buktinya ada beberapa hal yang kita lihat, ada anak menganiaya orang tua, bahkan ada yang membunuh. Itu faktor apa, Tengku? Yang sehingga dia berbuat demikian? Apakah tidak berfikir bahawa Rasulullah memerintahkan bahawa seorang anak ini berbakti kepada orang tua? Apakah dia tidak berfikir demikian sehingga dia berani membunuh atau menganiaya orang tuanya? Itu faktornya apa, Tengku? Ya, semua yang terjadi terlepas kendalian sekarang, sampai kadang-kadang ada seorang anak, ya, bahkan yang dulu-dulu kita lihat di televisi, sekarang sudah terjadi kejadian demi kejadian di tanah kita yang mulia Aceh. Sampai-sampai ada anak yang sanggup memisahkan leher dengan badan orang tua. Sampai-sampai ada yang sanggup menusuk orang tua. Bahkan banyaklah kejadian yang akhir kehidupan orang tua di tangan anaknya. Alangkah sayang. Itu semua faktornya adalah kekurangan ilmu pada anak tersebut. Maka sangat membutuhkan ilmu. Dengan ilmu, disitulah timbul rasa wujud kasih sayang anak kepada orang tua. Karena kalau dengan tidak ada ilmu, mungkin ada rasa kasih sayang itu ada. Karena setiap anak tetap ada rasa kasih sayang kepada orang tua. Kadang-kadang dia tidak tahu arah bagaimana jalannya untuk berbakti kepada orang tua. Maka sangat membutuhkan ilmu. Karena dengan ilmu sehingga terbentuklah akhlak-akhlak yang baik, timbullah dalam hatinya sifat yang mulia. Kadang-kadang dia tahu ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya, dia mengerti. Kadang-kadang orang tua belum mampu mengasihi kepada dia sesuatu yang dimintanya, mengerti. Tapi di saat anak tersebut tidak ada ilmu, saat itulah dia mengedepankan keemosionalnya. Dia mengedepankan hasrat nafsunya, sehingga tidak jalan lain dalam pikirannya. Kalau memang tidak mampu memberikan apa yang aku minta, untuk apa ada orang tua? Sama. Ada orang tua dengan tidak ada orang tua pun sama. Nah, itu ada di pikiran anak tuh beberapa itu. Ada. Ya, misalkan minta iPhone 13. Minta iPhone 13 misalnya, ya kan? Ketika orang tua tidak sanggup, wajar kadang-kadang kalau kita lihat, ya, perjuangan orang tua. Kadang-kadang begitu di azan maghrib, kadang-kadang ada orang tua masih dalam keadaan bekerja. Itu bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kepentingan anaknya. Karena seorang orang tua ini tetap ingin masa depan anaknya itu menjadi masa depan yang seperti anak-anak yang lain lah. Walaupun kadang-kadang kehidupannya dalam keadaan di bawah garis kemiskinan, tetapi tetap ingin anaknya menjadi orang yang besar kelak, untuk menjadi orang yang sukses kelak. Walaupun kadang-kadang orang tua kita hanyalah seorang pedagang kaki lima. Karena mungkin nanti Ustaz Zulkiram pun akan merasakannya ketika sudah menikah dan menjadi seorang ayah, mungkin akan mengerti bagaimana bagaimana kasih sayang kita orang tua untuk anak. Sebenarnya sangat-sangat patuh, dan sebenarnya seluruh jiwa kita anak itu untuk orang tua. Karena kenapa? Ini pengalaman saya pribadi. Ketika anak kadang-kadang baru umur 4 ataupun 5 bulan itu sakit, di situ kita bisa menyadari ternyata beginilah hati orang tua kita dulu untuk kita ketika kita masih kecil. Ketika anak kita sakit, seakan-akan kalau bisa sakitnya tersebut biarlah kita aja yang menanggung. Biar kita aja yang merasakan. Biar kita aja yang merasakan, jangan dirasakan oleh anak kita. Ketika anak kita kadang-kadang demam, kadang-kadang dalam keadaan demam menangis, sampai memang ada pengorbanan orang tua. Kadang-kadang anaknya pilek, sehingga sumbat hidungnya, ada orang tua langsung menghisap di hidung anaknya. Ada itu? Ada. Karena begitu besar kecintaan orang tua. Maka ketika kita melihat perjuangan tersebut,
Ya. Dengan ilmu lah tertanam dalam kepribadian kita, jiwa kita ini sebenarnya bukan untuk kita, semuanya untuk orang tua. Untuk orang tua, apapun yang dia minta wajib kita turuti, karena besar perjuangannya. Coba kita lihat tuh kisah Uwaisul Al-Qarni, ya kan? Kisah Uwais ya. Bagaimana perjalanan kehidupan Uwaisul Al-Qarni sehingga beliau memang di dunia orang tidak mengenalnya, tetapi beliau adalah artis di langit. Ya, rajulun apa itu? Rajulun ma'rufun fis sama wa majhulun fil ard ya. Walaupun dunia tidak mengenalnya, adalah seorang yang kehidupan di bawah garis kemiskinan. Betul sekali ya. Seorang anak yang yatim, ya kan? Gendong ibunya. Menggendong ibunya. Kan kita lihat kisah demi kisah yang terjadi, bagaimana jalur menempuh menjadi pangkat yang mulia di sisi Allah. Ketika Uwaisul Al-Qarni hidup di dalam kurun tabi'in, sampai-sampai Rasul berpesan kepada sahabat bila berjumpa Uwaisul Al-Qarni minta doanya. Karena kenapa? Mulianya. Hidup di bawah kemiskinan, orang tua, ayahnya sudah tidak ada. Hidup dengan ibundanya yang hari-hari kehidupan mereka kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang Uwaisul Al-Qarni mencari berbekalan makanan, kadang-kadang satu hari mencari untuk 3 hari makan, kadang-kadang 3 hari mencari tidak pernah makan-makan. Begitulah kehidupan di bawah kemiskinan Uwaisul Al-Qarni. Tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Tetap orang tuanya sasaran yang pertama untuk dia bahagiakan. Walaupun pahit bagaimanapun kehidupannya, yang penting orang tua jangan merasakan kepahitan tersebut. Sampai di akhir senja-senja kehidupan orang tuanya, yang dalam keadaan lumpuh, hasrat ingin orang tua tersebut sebelum beliau menutup mata kembali kepada Allah, ingin melihat Ka'bah Baitullah. Mustahil sebenarnya, pada adat mustahil, tapi hakikat enggak. Orang yang hidup di bawah kemiskinan bisa untuk melangkah ke kota Mekah daripada kota Yaman yang memakan waktu begitu lama. Itu keinginan sang ibu ya? Keinginan sang ibu untuk mengantarkan, untuk melihat Ka'bah sebelum beliau menutup mata kembali kepada Allah. Tapi Uwaisul Al-Qarni tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak keinginan orang tuanya. Sebenarnya kalau kita lihat pada adat, mustahil akan tersampaikan ke kota Mekah. Waktu itu pun transportasi memang nggak ada. Tidak sama seperti sekarang ya. Dia cuma ada yaitu seekor anak lembu peninggalan orang tuanya. Maka dengan rasa yakin itu adalah keinginan orang tuanya yang berdoa, dia yang berusaha. Dalam riwayat 8 bulan sampai tiba masa haji, beliau tiap harinya gendong seekor anak lembu, yaitu pulang pergi naik ke bukit. Beliau latihan. Dulu nggak ada fitness ya. Kalau sekarang kan udah ada fitness, gym. Jadi beliau simulasi dengan itu ya? Ya, dengan beliau menggendong anak lembu tersebut. Ya, training. Training. Kalau sekarang kan kayak kita kira ada gym, ada fitness ya kan. Kalau dulu nggak ada. Angkat seekor anak lembu ya. Angkat seekor anak lembu sampai tiba waktu haji untuk melatih ototnya untuk menanggung orang tua ke kota Mekah. Itu dalam masa 8 bulan? Dalam masa 8 bulan, selalu demikian. Berarti beliau berotot kuat ya? Sangat berotot, sit pack. Sampai-sampai anak-anak yang sebayanya dalam menekan, Uwaisul Al-Qarni sudah gila, sudah enggak ada kerjaan lain, tiap hari pagi gendong anak lembu, siang gendong anak lembu, petang gendong anak lembu. Dibully ya? Ya. Tapi orang kawan-kawan yang sebaya Uwaisul Al-Qarni itu enggak tahu apa maksud Uwaisul Al-Qarni menggendong anak lembu tersebut. Singkat cerita, sampai tibalah waktu haji pada masa itu. Kemudian Uwaisul Al-Qarni menjumpai ibunya dengan hati yang begitu senang. Ibundanya, karena Uwaisul Al-Qarni akan menggendong ibundanya ke kota Mekah. Masya Allah. Sampai perbekalan seadanya lah. Mungkin kalau orang-orang lain dari kota Yaman pergi ke kota Mekah itu dengan perbekalan yang banyak yang digantung di belakang unta, tetapi Uwaisul Al-Qarni cuma membawakan sekedar peralatan, minuman dan sekedar roti. Seadanya. Sehingga beliau melanjutkan perjalanan ke kota Mekah dari kota Yaman dalam padang tandus yang begitu gersang.
Apakah Uwaisul Al-Qarni tidak lelah? Lelahnya ditutupi oleh rasa kasih sayang kepada orang tua. Allahu Akbar. Lelah yang luar biasa, tetapi terobati lelah tersebut dalam hatinya ingin untuk menyampaikan orang tua melihat Kaabah. Masya Allah. Sehingga begitu tiba di kota Mekah, beliau tawaf Kaabah, mengelilingi Kaabah dengan menggendong orang tuanya. Kemudian setelah melakukan rukun haji, beliau meminta izin kepada orang tuanya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Apa pesan ibundanya? Ya Uwaisul Al-Qarni, boleh engkau berjumpa dengan Rasulullah, tapi secepatnya engkau kembali karena ibu dalam keadaan sakit. Kemudian singkat cerita, Uwaisul Al-Qarni pergi ke rumah Rasulullah. Namun ketika itu Rasulullah sudah pergi berperangan, enggak ada Rasulullah. Dan beliau titipkan salam pada istri Rasulullah bahwa dirinya adalah Uwaisul Al-Qarni. Begitu Rasulullah pulang daripada peperangan, kemudian disampaikanlah oleh istrinya Rasulullah. Uwaisul Al-Qarni tidak menunggu Rasulullah. Karena kenapa? Beliau memuliakan orang tuanya yang sedang dalam keadaan sakit. Begitu pulang Rasulullah, disampaikanlah oleh istrinya Rasulullah bahwa tadi ada datang seorang pemuda yang bernama Uwaisul Al-Qarni. Dan kemudian Rasul mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kenalkah engkau siapa itu Uwaisul Al-Qarni? Tidak ya Rasulullah, itu adalah artis di langit, walaupun memang dunia tidak mengenalnya. Sampai-sampai Rasul berpesan kepada sahabat, bila kalian wahai sahabatku berjumpa dengan Uwais, maka mintalah doanya. Kenapa ya Rasul? Apa kemuliaan Uwaisul Al-Qarni? Apa istimewanya Uwaisul Al-Qarni? Dia adalah seorang pemuda yang membahagiakan orang tuanya. Dari kota Yaman dia bawa ke kota Mekah, ingin orang tuanya untuk melihat Ka'bah sebelum orang tuanya menutup mata kembali kepada Allah. Maka itulah kemuliaan Uwaisul Al-Qarni yang menjadi mulia sampai sekarang, mulia di bumi dan mulia di langit. Dulu belum ada belum viral. Ya, dulu belum ada Intes, apalagi selebriti pagi itu belum ada. Jadi nggak diangkat beritanya. Nggak diangkat beritanya. Makanya kalau sekarang kan udah ada banyak riwayat hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan. Berarti kalau kita bertawasul kepada Uwais Al-Qarni bisa ya? Bisa, boleh. Bisa ya? Kalau misalkan kita ini punya niat untuk memberangkatkan haji atau umrah orang tua, karena mungkin kita tidak terlalu banyak mempunyai biaya uang, misal sebagainya, kita bertawasul kepada Uwais Al-Qarni. Boleh. Bisa ya? Bisa, insya-Allah bisa. Dengan kita melihat bagaimana semangatnya Uwaisul Al-Qarni, insya-Allah kita minta doakan orang tua, minta doa kepada Allah, insya-Allah Allah mudahkan, kita akan membawa orang tua kita ke Mekah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Dan kemudian Tengku, sesuai dengan tema kita yaitu berbakti kepada orang tua. Dalam hal berbakti yaitu pengabdian ini, ya mungkin kalau kita melihat di zaman sekarang, yaitu di mana zaman yang aneh ya, penuh dengan fitnah dan segala macam. Bahkan beberapa anak yang tidak lagi melakukan pengabdiannya kepada orang tua ataupun minim, itu adakah orang tua yang awalnya mengajarkan bagaimana pengabdian itu, atau memang berbakti kepada orang tua itu sang anak memang fitrah dia atau dia dapatkan dari yang lain? Itu bagaimana Tengku? Adakah orang tuanya mengajarkan dulu? Jadi meno cara berbakti pada runci, bek pegah haba kasar, kemudian menyolewat ke runci dekui, kemudian bek seut-seut abah runci yang kiban. Ya, sebenarnya itu harus didasari oleh modal yang utama ya. Bagaimana cara orang tua mendidiknya. Berarti modalnya dari orang tua dulu. Modalnya dari orang tua. Karena memang sekarang ya masyhur kita mengetahui bahwa anak durhaka kepada orang tua, tapi ada sisi lain sebenarnya lebih dulu kadang-kadang orang tua yang durhaka kepada anaknya. Mungkin nanti kita akan membahas di episode yang lain, insyaallah. Itu sebenarnya modal utama adalah daripada orang tua. Karena kan orang tua, lebih-lebih ibunda, itu kan madrasah pertama bagi anak. Pendidikan pertama bagi anak. Maka sangat membutuhkan dorongan dan akhlak yang terbimbing dari orang tua. Coba kita lihat kalau dulu bagaimana orang tua cara mendidik anaknya. Ya kan? Sampai menjadi anak yang akhlakul karimah. Dan orang tua dulu-dulu mendidik anaknya dengan kelembutan. Ya. Kadang-kadang kalau kita lagi ada tamu, begitu masuk anak langsung masuknya ceplas-ceplos kayak gitu.
Orang tua tidak memukul, cuma sekedar memandang. Habis itu anak itu mengerti, oh itu dia melakukan kesalahan. Dan keesokan harinya kalau memang ada tamu, dia akan tunduk dengan cara yang tata krama yang baik. Kadang-kadang kan sering, ya kan, dulu ada kalau kita lagi ada tamu di rumah, apalagi tamu ibu ataupun tamu ayah, itu sudah pasti kebiasaan kita minta uang, ya kan. Tujuannya biar tamu nanti yang kasih uang, bukan ayah. Tapi ya kan? Tapi bagaimana cara orang tua kita dulu mendidik? Begitu tamunya pulang, langsung kita dicubit dan sebagainya untuk diajarkan itu perilaku tidak baik. Nah, tapi kalau sekarang mungkin kadang-kadang kita yang menyuruh. Begitu datang tamu, kemudian anak kita pulang tuh, om minta di mana THR-nya sama om. Nah, berarti kita mendidik, ya kan? Kita sendiri yang mendidik anak kita untuk menjadi orang yang meminta-minta. Padahal agama tidak baik, ya kan? Tidak baik kita menjadi orang meminta. Kita baiknya menjadi orang yang memberi. Betul. Itu sebut daripada orang tua. Minta THR sama minta THR sama minta THR sama om, ya kan? Itu om apa tuh ya? Itu panjang nanti. Itu terserah. Kebetulan cuma uang 20.000. Siapa kebanyak ya kemudian kalau dulu kita itu, kalau masa-masa kita dulu kalau kita dulu itu kita tidak akan makan duluan sebelum ayah atau ibu yang makan duluan. Kalau sekarang kayaknya itu tidak ada lagi. Kalau sekarang kadang-kadang lah sisa tadi kebakar runci. Kalau sekarang kadang-kadang pulang ayah kosmosnya kosong, ya kan? Itulah karena emang mungkin ya namanya aja pergaulan akhir zaman, ya kan? Kadang kita orang tua pun salah. Di mana kita salah? Kadang-kadang terlalu membiarkan, tidak mendidik anak kita. Kadang-kadang kita mendidik perihal yang buruk, ya kan? Padahal dalam keadaan demikian, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita dalam kitab Sirrus Salikin jilid 3 itu ada dibahas tentang bagaimana cara kita mendidik anak. Sampai-sampai jangan kita terlalu memberi kemewahan kepada anak. Begitu juga ketika kita memberi. Kadang-kadang ketika ada orang yang meminta sedekah, kita memberi kepada orang yang memberi sedekah, meminta sedekah tersebut. Itu langkah baiknya kita kasih kepada anak, biar anak yang memberi. Karena kenapa kita mengajarkan kepada anak kita, bila nanti suatu saat dia ada harta, kelebihan hartanya, maka dia akan terbiasa dengan memberi. Berarti kalau pas misalkan ada pengemis atau ada orang meminta-minta, kita orang tua buka dompet, ambil uang, kita kasih sama anak kita, tolong kasih. Itu untuk mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Tapi kalau kita lihat orang tua sekarang bukan demikian, ya kan? Kadang-kadang dia memberi kebiasaan kepada anaknya, dikala misalnya membawa nasi ataupun sebagainya ke sekolah. Itu sampai-sampai berpesan kepada anaknya, nanti kalau itu nasinya nggak habis, bawa pulang, jangan kasih buat teman, biar aku kasih buat bebek. Ataupun begini, uang THR anak takkan bayar mat. Hotel tinggal leke ayat dah penglong KB. Benar kok. Itu kebiasaan yang buruk sebenarnya kita ajarkan kepada anak, ya kan? Memang sering terjadi. Sehingga kita lihat keadaan anak di sekolah, kadang-kadang makan sendiri. Kenapa nggak kasih buat kawan? Nggak dikasih sama mama? Jawabannya. Dibilang sama mama nggak boleh kasih orang lain. Kalau memang nggak sampai habis makanannya, bawa pulang, nanti dikasih buat ayam ataupun buat bebek. Ternyata pandangan orang tua dia lebih mulia ayam dibandingkan orang tua dibandingkan manusia. Maka kalau ini kita biasakan kepada anak, ini kita biasakan kepada generasi kita, maka timbullah nanti ke depannya generasi-generasi yang bakhil. Padahal Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah bakhilun, tidak akan masuk dalam surga orang yang bakhil. Orang yang punya harta tetapi ada sifat pelit itu tidak akan masuk dalam surga. Maka kalau sekarang kita mengajarkan kepada anak bagaimana cara berperilaku sifat yang pelit, sifat yang bakhil, maka berarti tanpa kita sadari kita telah menjerumuskan anak kita kelak ke dalam neraka. Okey, baiklah sahabat DAU Podcast channel yang tercinta. Alhamdulillah
Baru saja kita telah membahas dan berbincang-bincang terkait dengan masalah berbakti kepada orang tua, bahawa dalam sebuah ayat disebutkan wabil walidaini ihsana. Ya, artinya kita itu diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan bahkan oleh Tengku tadi telah membahas tentang sejarah atau riwayat kisah daripada Uwais Al-Qarni yang sangat mencintai sang ibu dan mau menunaikan hajat dan keinginan daripada sang ibu, iaitu pergi berangkat ke tanah suci, iaitu di Mekah Al-Mukarramah. Baiklah, terima kasih banyak Tengku Ibnu Sa'dan yang telah hadir di tempat kami. Ini sangat luar biasa ya. Susah kita undang beliau. Momen-momen yang tak terduga ya. Beliau ini sahib dekat saya ya. Kita sering duduk bersama-sama, berbincang-bincang juga di kedai kopi ya. Kita tukar-tukar pikiran ya. Sering pesan-pesan madu as-sa'dan ya. Ya. Okey, kita ingatkan kembali bahawa teman-teman semuanya, Tengku Ibnu As-Sa'dan ini punya satu produk iaitu madu. Nama brandnya iaitu madu Tengku As-Sa'dan. Tengku As-Sa'dan. Jadi kepada teman-teman semuanya apabila menginginkan atau memerlukan madu yang asli, yang murni, saya rasa saya bisa merekomendasikan bahawa madu yang paling tepat anda cari iaitu madu Tengku As-Sa'dan. Masya-Allah. Okey, terima kasih banyak Tengku. Ya, sama-sama. Telah hadir di tempat kami. Kami doakan mudah-mudahan Tengku diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Okey teman-teman semuanya, sahabat DAU Podcast channel tercinta, yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe karena kita ketahui bahawa subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan antum-antum semuanya diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa apabila sudah subscribe, like and share dan komen di kolom komentar. Dan apabila ingin merequest judul atau tema atau saran dan masukan, silakan ditulis di kolom komentar dan nanti kita akan melihatnya dan kita akan memperbaiki di mana kekurangan-kekurangan di channel kami. Okey, terima kasih banyak Tengku. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.